Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi pilih amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'rifatu awalis sanatil hijriyah. Di sini yang dijalankan oleh ahli mikot bermacam-macam jalan. Ada yang menjalankan dengan hisab istilahi dan ada pula yang menjalankan dengan hisab ru'yat. Hisab tersebut hanya untuk harian saja sebagaimana golib-golibnya almanak pemakai jalan itu. Adapun untuk berpuasa dan berlebaran, hisab tersebut tidak boleh dipakai. Awas, jangan tertipu oleh hisab harian, kemudian hisab itu dipakai puasa dan lebaran. Karena menurut hisab tersebut puasa itu selalu 30 hari saja selama-lamanya. Tidak ada yang 29 hari. Demi hisab yang disahkan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam puasa dan lebaran, yaitu hisab qat'i hilali yang bisa menerangkan keadaan hilal pada waktu tanggal bulan, tingginya bulan, berapa derajat nampaknya bulan, ijtima'nya, cahayanya, manzilahnya, dan lain-lainnya, insya Allah akan dimuat dan diterangkan pada juz 4. Inilah hisab qat'i hilali yang dimaksud dengan qaul fuqaha Syafi'iyah, yazuzu au yajibu lil hasib ay ya'mala bihisabihi wa kadza man sadaqahu. Artinya boleh atau wajib bagi hasib mengamalkan perhitungannya, begitu pula orang yang percaya kepadanya. Maka hati-hatilah jangan keliru supaya disebut hisab saja. Apalagi hisab tunggul tahun atau qaidah kebiasaan orang kampung mengetahui lama hari dari awal tahun belakangnya untuk puasa tahun yang akan datang. Kecuali kalau akur dengan hisab qat'i hilali, baru sah dipakai puasa dengan qat'i itu, bukan dengan yang lainnya qat'i. Adapun hasil hisab qat'i, umurnya bulan itu tidak tentu, bagaimana keadaan bulan saja setelah ghurubus syamsi tanggal 1. Bahkan siam Ramadan juga kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Jadi beda dengan hasil hisab istilahi dan hisab qaidah. Karena menurut hisab itu puasa selama-lamanya 30 hari saja. Adapun yang dimaksud di sini yaitu hisab istilahi dan hisab ru'yat, semata-mata untuk almanak harian saja. Mengaturkan jam, mengatur kiblat,
dan lain-lainnya. Karena tidak terlalu beda, paling juga sehari. Dalam masalah nimbang jam tidak bahaya berbeda sehari, bahkan 2 hari juga. Wallahu a'lam. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan metode modern. Kita berpindah dari kebun sawo ke sawah. Sebelumnya tadi di kantor Lembaga Falakiyah Pesantren Al-Baqi Sholihat, kemudian pindah ke kebun sawah dan kita sekarang berada di sawah. Untuk bab awalus sanati bil hisabil istilahi war ru'ya, ma'rifatu awalis sanatil hijriyah, pada halaman 6 kitab At-Taysir Falak Ki Haji Munawawi sekarang akan dijelaskan dalam bentuk yang kekinian. Kalender terbagi 3. Yang pertama kalender surya atau kalender yang berpedoman kepada peredaran matahari, contohnya kalender Masehi. Kemudian tahun Chandra atau kalender Chandra atau lunar system atau berdasarkan peredaran bulan, contohnya adalah kalender Hijriah. Dan ada yang ketiga tahun Surya Chandra atau Luni Solar Kalender, contohnya adalah kalender Imlek. Nah, kita fokus ke kalender bulan atau kalender Komariah. Dalam hal ini contohnya adalah tahun Hijriah. Ini terbagi 2 cara. Yang pertama cara hisab dan yang kedua cara ru'yat. Kemudian hisab terbagi ke dalam 2 cara, yaitu hisab urfi dan hisab syar'i atau hisab qat'i hilali. Hisab urfi adalah hisab atau sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi yang dijadikan acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Nah, penanggalan ini mempunyai sistem dan cara-cara tersendiri dalam menentukan penanggalannya, serta secara praktis dipergunakan sehari-hari untuk menentukan peristiwa-peristiwa penting. Contoh, hisab urfi adalah hisab istilahi ahadiyah. Di dalam kitab At-Taysir nanti dijelaskan hisab ru'yat ahadiyah, hisab istilahi arba'iyah, dan hisab sultani, dan juga banyak hisab-hisab urfi yang lainnya. Insya Allah di kitab Taysir juz 1 akan dijelaskan. Tetapi hisab ini tidak boleh dipergunakan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua ada hisab syar'i atau hisab qat'i hilali. Nah, hisab ini adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Kemarin kita udah belajar ada peredaran sinodik dan peredaran siderik. Nah, hisab qat'i hilali ini sangat penting sekali untuk dipelajari, walaupun masih ada perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah sebagai bulan-bulan penting bagi kaum muslimin. Nah, hisab qat'i hilali merupakan perhitungan untuk mengetahui terjadinya peristiwa ijtima matahari dan bulan atau konjungsi dalam setiap akhir bulan. Selain itu, hisab ini juga dapat mengetahui takwim atau posisi matahari dan bulan pada ekliptika ketika ijtima, kemudian keadaan hilal, kemudian arah hilal, tinggi hilal, kemudian mukus hilal di atas ufuk, cahaya hilal dan manjilah, dan lain sebagainya. Nah, hisab qat'i hilal ini yang disahkan di kalangan fuqaha Syafi'iyah disahkan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sebagaimana keterangan berikut ini, al-hasib alladhi yazuzu lahu ayya'mala bihisabi wal muradu bi qaulihim ma ya'tamidu manazilal qamar ay ma ya'rifu taqdira sayrihi biha wastitarihi wa nuqsanahu wa tamamahu wa imkana ru'yatihi wa adama
bitaqwimin nairon wa huwa al-murad bil hisabil qat'i la bi mujarradil i'timad 'ala al-qawaid wal jadawil min ghairi ma dzukir. Hasib atau orang yang menghitung yang boleh melaksanakan hasil perhitungannya adalah orang yang berpegang kepada manzilah-manzilah bulan atau mengetahui peredaran bulan mengelilingi bumi secara sebenarnya, mengetahui waktu terhalangnya bulan, berkurangnya bulan, sempurnanya bulan, dan kemungkinan bisa diruyat atau tidaknya, serta mengetahui posisi bulan dan matahari pada orbitnya yang sebenarnya. Orang yang hanya berpegang pada kaidah-kaidah dalam hisab urfi atau hisab harian itu tidak dinamakan hasib. Selanjutnya, hisab qat'i hilali terbagi ke dalam 3 macam, yaitu sistem hisab takribi, hisab tahqiqi, dan hisab tadqiqi. Yang pertama, hisab takribi. Hisab ini menggunakan daripada tabel astronomi atau zaid yang disusun oleh Sultan Ulugh-Beg As-Samarqandi yang wafat pada tahun 854 Hijriah, yang kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi yang sederhana. Dalam menghitung ketinggian hilal atau bulan baru pada saat terbenam matahari pada tanggal terjadinya ijtima atau konjungsi, sistem takribi melakukannya dengan membagi 2 selisih waktu antara ijtima dan terbenam matahari. Tentu saja dengan cara seperti ini produk hitungannya menjadi bersifat kurang lebih. Kemudian sistem hisab yang dipandang masuk ke dalam kategori ini adalah Kitab Sulamun Nurain karya Syekh Mansur bin Abdul Hamid Jakarta. Kemudian Kitab Batur Uthmanan karya Syekh Abdul Hamdan Abdul Jalil Kudus, dan Al-Qawaidul Falaqiyah karya Syekh Abdul Fattah At-Tuhi Mesir. Yang kedua, sistem hisab tahqiqi. Nah, hisab ini mengacu pada data astronomi yang relatif lebih baru yang diambil dari kitab Al-Matla'us Sa'id karya Syekh Husain Zaid Al-Misri. Dalam menghitung ketinggian hilal, sistem ini sudah menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola atau trigonometri, sehingga hasilnya lebih cermat. Sistem hisab yang dipandang masuk dalam kategori ini antara lain adalah Kitab Khulasatul Wafiyah karya Syekh Jubair Umar Al-Jailani secara 3, kemudian hisab hakiki karya KRT Wardan Diponingrat Yogyakarta, dan kitab Ittifaq Datul Bayan karya Haji Jubair dari Gresik. Lanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah sistem hisab tadqiqi. Nah, hisab ini di samping menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan koreksi-koreksi yang lebih detail, hisab ini juga mengacu pada data astronomi kontemporer, yaitu data yang selalu dikoreksi dengan temuan-temuan terbaru yang didasarkan pada konsep ilmu logika bahwa alam itu mengalami perubahan. Sistem hisab ini dikembangkan oleh lembaga-lembaga astronomi seperti planetarium, BMKG, Observatorium Bosca, dan lain sebagainya, seperti lembaga penerbangan antariksa nasional. Nah, kemudian sistem hisab yang dipandang masuk dalam kategori ini antara lain adalah sistem Newcomb, kemudian Genmus, kemudian Nautical Almanac yang diterbitkan oleh Dinas Hidrografi HRC, Dinas Hidrografi Angkatan Laut, dan sistem epimeris yang diterbitkan oleh Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, itulah penjelasan tentang hisab urfi dan hisab qat'i hilali. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat, terbebas dari corona. Dan yang paling enak adalah di sini di gunung, angin sepoi-sepoi, di pematang sawah. Belakangnya ada pemandangan bukit, dan di sebelah sana juga ada gunung. Di sana gunung di
wilayah selatan Cianjur. Demikian, Allahumma biqil aqmatariq wal aqumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.